Selamat pagi anak-anak, masih bertemu dengan Bapak, Pak Rudi Monangan Sirait di pelajaran Fisika kelas 12. Di pertemuan kita hari ini, kita melanjutkan materi kita minggu lalu ya nak ya, yaitu tentang relativitas. Oke, apa yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama yaitu tentang transformasi Lorentz. Nah, transformasi Lorentz ini sangat penting sekali dalam perhitungan-perhitungan teori relativitas Einstein. Ya, yaitu nanti tentang kontraksi panjang, dilatasi waktu, masa relativistik, energi relativistik. Ini sangat diperlukan sekali persamaan transformasi Lorentz ini ya. Jadi seperti ini. Memasukkan konsep relativitas Einstein, selang waktu menurut kerangka acuan bergerak, ya T aksen, tidak sama dengan selang waktu menurut kerangka acuan yang diam, yaitu T. T tidak sama dengan T aksen. Ya nak ya, sorry ini T aksen maksudnya ya. Ini T tidak sama dengan T aksen. Nah, maksudnya apa Pak? Nah, itu nanti akan kita bahas di dilatasi waktu. Artinya gini nak, menurut si Einstein ya, ketika kamu berada dalam suatu benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, waktu itu mengendur. Waktu itu terlihat seperti lebih lambat daripada ketika kamu sedang diam. Oke, nanti akan kita bahas itu tentang teori paradoks kembar. Ya nak ya, tentang teori paradoks kembar ini benar-benar terjadi ya. Itu dia. Nah, jadi rumus daripada transformasi Lorentz itu yaitu ini. Gamma sama dengan 1 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Ini harus kamu ngerti dulu. Kalau kamu nggak mengerti ini, nanti kamu nggak bisa lanjut ke materi berikutnya. Nah ini dia. Dalam relativitas Einstein, ruang dan waktu itu adalah relatif. Sedangkan menurut relativitas Newton, ruang dan waktu itu mutlak. Jadi makanya kita meninggalkan tentang pola pikir kita di mekanika klasik. Sekarang kita sudah masuk ke mekanika modern, yaitu tentang relativitas Einstein. Einstein itu merubah zaman ilmu pengetahuan ya pada waktu dia masih hidup. Nah, ini sangat penting sekali relativitas transformasi Lorentz ini ya. Nah, yuk kita lihat dulu contohnya. Nah, misalnya seperti ini. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Tentukanlah nilai gamanya, yaitu nilai transformasi Lorentz-nya. Ya udah, berdasarkan ini tadi kan rumusnya kamu ingat. Gamma sama dengan 1 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Oke, kita masukin nih. Gamma sama dengan 1 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Oke, kita masukin 1 per akar 1 kurang, nah ini kan kecepatannya 0,8. Berarti 0,8 C dikuadratin. Oke, 0,8 dikuadratin hasilnya 0,4. 0,64 C kuadrat per C kuadrat. Nah, ini C kuadrat dengan C kuadrat kan habis. Berarti tinggal 1 kurang 0,64 ya. Nah, jadi 1 kurang 0,04 itu yaitu akar 0,36. Nah, akar 0,36 itu berapa? 0,6 ya. Nah, jadi gamma sama dengan 1 per 0,6. 0,6 itu kan 6 per 10. Berarti 10-nya naik ke atas. Berarti 10 per 6. Nah, 10 per 6 itu kalau disederhanakan menjadi 5 per 3. Berarti gammanya 5 per 3. Oke, dapat. Itulah nilai gammanya, 5 per 3. Nah, tapi kan kalau seperti ini kamu harus menghitungnya sedikit lebih lama ya mungkin ya. Tapi Bapak punya cara cepatnya. Cara cepatnya itu menggunakan segitiga. Nah, ini dia. Jika V-nya itu 0,8 C atau 4 per 5 C, kita bisa gunakan segitiga. Contohnya gini. Nah, kita anggaplah di sini 4, kemudian sisi miringnya 5. Nah, berarti kalau di sini 4, di sini 5, kira-kira di sini berapa ya? Ini kan Pitagoras, ya kan nak? Kira-kira di sini berapa ya? Kita gunakan Pitagoras. Maka X sama dengan akar 5 kuadrat kurang 4 kuadrat. Hasilnya berapa? Akar 9. Akar 9 itu 3. Oh, berarti X itu adalah 3. Nah, kalau kita sudah dapat X, gampang nih. Maka, jika V-nya 4 per 5 C, maka gammanya 5 per 3 gitu. Jadi 4 per 5, 5-nya ini jadi naik ke atas. Kemudian hasil segitiga Pitagoras kita ini bikin ke bawah.
berarti 5/3. Seperti itu nak caranya ya. Artinya gini aja ngingetnya. Kamu ingat aja segitiga Pitagoras ini. Dan yang pastinya nilai V itu selalu di bawah 1 atau 0,8, 0,9, 0,7, 0,5, 0,4. Nah itu artinya ya. Tapi nilai gamma itu selalu di atas 1. 5/3 itu kan udah di atas 1 sekian. Seperti itu nak ya. Itu harus kamu ingat. V selalu di bawah 1, gamma selalu di atas 1 nilainya. Oke, itu aja. Nah ini dia pemekaran waktu atau dengan istilah dilatasi waktu dan kontraksi panjang. Ini yang mau kita bahas. Pemekaran waktu. Nah, berikut ini adalah rumusnya. Delta T sama dengan delta TP per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, 1 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat itu kan sama dengan gamma. Ya, jadi disingkat aja delta T itu sama dengan gamma dikali delta TP. Ya, nah efek bertambah lamanya selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian dikenal sebagai pemekaran waktu atau dilatasi waktu. Nah ini dia, ini yang Bapak katakan tadi. Nah misalnya gini, ada pesawat ya bisa bergerak mendekati kecepatan cahaya. Contohnya pesawat ini bergerak dengan sangat cepat, gitu ya. Nah ketika kamu berada di dalamnya, berada di dalam pesawat ya, waktu yang kamu ukur di bumi, ketika kamu diam di bumi, dengan waktu ketika kamu berada di dalam pesawat, itu berbeda nak. Berbeda. Waktu yang ada di dalam pesawat itu akan terasa lebih lama. Artinya lebih lambat waktu itu bergerak daripada di bumi. Seperti itu. Nanti itu akan kita bahas tentang teori paradoks kembar. Oke, ini keterangannya ya. Delta T di sini adalah selang waktu diukur pengamat bergerak. Selang waktu diukur pengamat bergerak. Delta TP di sini yaitu selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam. Kemudian V itu kecepatan gerak bendanya, kemudian C kecepatan cahaya, dan gamma itu tetapan transformasi Lorentz tadi. Ya, oke. Nah ini dia, yaitu teori paradoks kembar. Misalnya gini, ada dua orang kembar. Namanya Yona dan Pasca, ya. Yona adalah seorang astronot, sedangkan Pasca itu adalah seorang manusia biasa yang hanya bekerja di kantoran, contoh ya. Nah, jadi Yona dan Pasca ini adalah saudara kembar yang umurnya sama. Misalnya umur si Yona 20 tahun, umur si Pasca juga 20 tahun. Nah, ternyata Yona itu pergi menaiki pesawat antariksa. Ya, dia ada misi untuk menaiki pesawat antariksa. Nah, ternyata setelah dia pergi, pesawatnya ini sangat cepat, yaitu bergerak mendekati kecepatan cahaya. Oke, beberapa tahun kemudian, setelah misi Yona selesai, Yona pulang lagi ke bumi. Yona pulang lagi ke bumi. Ternyata Yona dan si Pasca akan berubah. Artinya tidak sama wajahnya. Artinya gini, waktu tuanya beda. Yona akan tampak lebih muda daripada si Pasca. Loh kok bisa Pak? Itulah dilatasi waktu. Itulah dilatasi waktu. Ya, ada pelenturan waktu ketika suatu benda itu bergerak mendekati kecepatan cahaya. Ingat itu. Kamu boleh coba sendiri nanti. Mana tahu suatu saat di masa yang akan datang, ya, kamu bisa menjadi seorang astronot. Jika kamu pengen tampak lebih muda dari temanmu, yaudah, kamu naikin aja pesawat antariksa. Kamu bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka kamu nantinya akan lebih muda daripada teman kamu. Luar biasa bukan? Tentang penemuan si Einstein ini. Oke, contoh. Kita lihat di sini. Sebuah pesawat ruang angkasa akan diluncurkan dari permukaan bumi. Pada saat akan diluncurkan, jam di pesawat dan di stasiun ruang kendali di bumi disinkronkan. Tepat pukul 12 pas. Kemudian pesawat meluncur dengan kecepatan 0,8 C. Wah, 0,8 C itu berarti sudah mendekati kecepatan cahaya. Jika jam di stasiun bumi menunjukkan pukul 10, jam berapakah di pesawat saat itu? Jam berapa di pesawat saat itu? Ngerti nggak maksudnya nak ya?
Artinya kalau di bumi, contohnya pesawat ini sudah terbang, gitu. Terbanglah dia kan, kemudian diukurlah pada saat jam 10 malam, yaitu pukul 22.00. Ya, kira-kira jam di pesawat itu berapa? Apakah sama jam 10? Nah, itu menjadi pertanyaan. Ngerti ya? Oke, yuk kita bahas. Diketahui kecepatan pesawatnya itu 0,8 C, ya, dan T-nya itu pukul 22.00. Berarti kan delta T-nya selang waktunya yaitu 22. Kan tadi berangkatnya jam 12 pas dan diukur waktunya jam 10 malam. Berarti jarak waktunya itu berapa delta T-nya? Yaitu 10 jam. Nah, gitu ya. 10 jam ya, berarti. Nah, berapakah jam di pesawat? Itu yang ditanya. Nah, ini analoginya, pesawatnya terbang. Oke, ini dia. Delta T sama dengan delta T0 atau delta TP, tadi sama aja itu ya. Per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Maka, kalau misalnya ditanya adalah delta T0, ya, ini tinggal kita kali silang nih. Ini kita kali silang. Berarti delta T dikali akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Ini hasilnya. Ngerti ya? Maka delta T0-nya sama dengan, ininya tadi 10. Akar 1 kurang 0,8 C kuadrat per C kuadrat. Oke, kita dapatlah 10 akar 1 kurang 0,64. Nah, 1 kurang 0,064 itu kan 0,36. Berarti akar 0,36 itu kan 0,6. Berarti 10 kali 0,6 dapatlah 6. Paham ya? Berarti selang waktunya tadi di bumi itu 10 jam, ternyata di pesawat hanya 6 jam. Berarti jam berapa lah sekarang di pesawat? Tadi dia berangkatnya jam 12. Berarti jam berapa? Iya, berarti jam 6 sore lah. Masih di dalam pesawat tersebut. Seperti itu, nak. Paham? Oke, kita lanjut. Kontraksi panjang. Pemendekan panjang atau jarak dikenal dengan disebut atau kontraksi panjang, ya. Nah, ini rumus waktu. Delta T sama dengan jarak dibagi kelajuan, ya. Jarak itu L, kecepatan itu atau kelajuan itu V. Nah, ini rumusnya. Rumus daripada kontraksi panjang. Kalau tadi dilatasi waktu. Jadi L sama dengan 1 per gamma dikali LP, atau sama dengan akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat dikali LP. Ah, ini rumus kontraksi panjang. Kamu ingat ya? Oke, kita contohkan nih. Sebuah benda dalam keadaan diam, panjangnya 10 meter. Panjangnya 10 meter. Kemudian bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Kalau benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, kira-kira panjangnya itu makin besar atau makin kecil? Makin besar atau makin kecil? Coba kamu lihat ini contohnya. Kamu pernah lihat ini kan, permainan seperti ini panjangnya segini. Nah, kalau Bapak gini-gini kan, seolah-olah dia jadi makin pendek. Benar tidak? Artinya di situ berarti kalau dia sangat cepat sekali, dia akan mengalami kontraksi. Artinya dia terlihat akan lebih pendek. Benar ya? Seperti itu ya. Jadi yang ditanya adalah berapa persen kontraksi yang terjadi? Oke, yuk kita jawab. Panjang mula-mula 10 meter, kecepatannya 0,8 ya. Ditanya adalah berapa persen kontraksinya. Oke, ini rumus yang tadi ya. L sama dengan L0 akar 1 tambah V kuadrat per C kuadrat. Oke ya. Maka L sama dengan 10 akar, ini langsung aja ya dimasukin. Oh sorry, ini bukan tambah, kurang. Maaf, ini Bapak salah buat ya. 1 kurang V kuadrat per C kuadrat ya nak ya. Maaf. Ini 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Berarti 10 akar 1 kurang 0,8 C kuadrat per C kuadrat. Oke, hasilnya L 10 akar, ini sama caranya ya, berarti dapatnya 6. Oke, berarti perubahan panjangnya, tadinya dia 10 meter, ternyata setelah bergerak dengan kecepatan cahaya dia menjadi 6.
Berarti berapa persen turunnya panjang daripada benda tersebut? Ya, berarti L kurang L0, berarti 10 kurang 6, berarti 4. Berarti 4 meter lah kurangnya. Seperti itu nak ya. Berarti persennya berapa? Delta L per L0 kali 100%. Berarti 4 per 10 kali 100%. Berarti berapa? 40%. Berarti 40% lah benda tersebut berkontraksi. Seperti itu nak ya. Oke, sekarang massa, momentum, dan energi relativistik. Oke, massa juga dapat mengalami relativitas, yaitu rumusnya M sama dengan M0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat, atau gamma kali M0. Sedangkan untuk momentumnya, rumus momentum masih ingat nggak? P sama dengan M kali V. Ya. Maka M-nya ini kan udah kita ganti dengan gamma kali M0. Maka gamma kali M0 kali V. Atau sama dengan M0 kali P per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Ini rumus momentumnya ya. Kemudian energi relativistiknya. Nah ini. Rumus energi kinetik yaitu energi ketika dia sudah bergerak dikurang energi diamnya. Maka dirumuskanlah M0 C kuadrat per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat kurang M0 C kuadrat. Nah ini rumus yang ininya untuk energi saat dia bergerak. Ini rumus untuk dia saat diam. Oke. Maka energi kinetiknya yaitu ini kita rubah menjadi ini. 1 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat itu kan gamma. Berarti EK sama dengan gamma kali M0 C kuadrat kurang M0 kali C kuadrat. Oke. Gamma kali M0 itu adalah M. Maka EK sama dengan M C kuadrat kurang M0 C kuadrat. Oke. Contoh soal. Sebuah elektron massa diamnya 9,1 kali 10-31 kg. Kemudian bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Hitunglah massanya saat bergerak. Yang B energi diamnya, yang C energi saat bergerak, yang D energi kinetiknya. Oke, yuk kita jawab. Yang pertama, ini rumusnya tadi massa ya. M sama dengan M0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Oke, berarti sama dengan 9,1 kali 10-31 per akar 1 kurang V-nya tadi 0,8 C kuadrat per C kuadrat. Maka didapatlah, ini tadi sederhananya berapa nak? 1 kurang 0,64 berarti akar 0,36. Akar 0,36 itu 0,6. Maka ini kita bagi, hasilnya didapatlah 15,2 kali 10-31 kilogram. Oke, ini massanya saat bergerak. Nih sekarang energi diamnya. Energi diam sama dengan M0 C kuadrat. Berarti 9,1 kali 10-31. Ini massa diamnya dikali 3 kali 10 pangkat 8 kuadrat. Oke, didapatlah hasilnya 8,19 kali 10-14 Joule. Energi saat bergeraknya. Oke, EMC kuadrat. Berarti ini massanya saat bergerak, berarti inilah kita masukkan kemarin berarti 15,2 kali 10-31 kali 3 kali 10 pangkat 8 kuadrat. Didapatlah 1,37 kali 10-13 Joule. Kemudian energi kinetiknya. Energi kinetik tadi bilang energi saat dia bergerak dikurang energi diamnya. Ya udah tinggal kurangin. Berarti 1,37 kali 10-13 dikurang 8,19 kali 10-14. Dikurangkanlah, didapatlah hasilnya 5,51 kali 10-14 Joule. Oke, baik. Itu aja materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Bapak harapkan kalian dapat mengaplikasikannya melalui soal-soal yang nanti akan Bapak kasih. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi. Selamat pagi.